Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan taufiknya, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam menuntut ilmu agama. Dan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, kita bertemu kembali di kajian kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan pengagungan ilmu, karya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Syekh termasuk Hay'ah Kibar Ulama, pembesar ulama di Arab Saudi, dan untuk menjadi keanggotaan Hay'ah Kibar Ulama tidak mudah, membutuhkan penunjukan khusus dari sang raja Malik Salman hafizahullah. Dan ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, kitab Ta'zimul Ilm, pengagungan ilmu, kitab yang lumayan panjang, dan beliau Syekh Rahim hafizahullah, beliau meringkas agar tujuannya kita dapat menghafalnya, tujuannya agar kita lebih mudah memahaminya. Baru setelah pembacaan kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi, jika Allah kehendaki, kita akan kembali ke kitab aslinya Ta'zimul Ilmi. Jadi seolah nanti Ta'zimul Ilmi sebagai kitab syarahnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan intisari dari kitab ini 20 prinsip, 20 hal yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu agama. Dan kita akan mulai membaca dari muqaddimah penulis. Nah, fadhal akhi Ahmad Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafidhahullah ta'ala, alhamdulillahil mu'azzami bitauhidi wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadil makhsusin bi ajalil mazidi wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa ra'yi sadidi, amma ba'du. Fahadihi min kitabi ta'zimil ilmi khulasatul lafzi uiddat bituqatiha limaqsudil hifzi. Limaqsadi. Mana nih? Limaqsadil hifzi fastukhriju minhu fastukhrija fi'il madhi majhul. Fastukhrija minhu lil manfaatil mazkuratil lubabi wa ju'ila fihil unmudaji min kulli babin unmudaju min kulli babin liyakuna fi nufusit talabati syamsan nahari watarashahu ya ada huruf mudhara'ahnya, wa yatarashahu ba'dahu ilal amali walidikari fas'arullaha li walahum luzuma ma'akidi ta'zimi wal fauza bi jawami fadlihil azimi. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Sebagaimana para ulama pada umumnya membuat risalah, mereka mengedepankan dengan kata pengantar tujuannya untuk memberitahu
apa isi dari karya tulis mereka, tujuannya, apa yang memotivasi sang penulis menulis buku ini dan buku itu. Nah, pertama, penulis menyebutkan seperti biasa, Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana dalam Al-Quran, hampir setiap ayat Al-Quran, hampir setiap surat Al-Quran terdapat sebelumnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat, yaitu surat Bara'ah, surat At-Taubah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Setelah itu penulis juga menyebutkan hamdalah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, al-mu'azzami bit tauhid, yang diagungkan selalu dengan tauhid. Jadi keesaan Allah Subhanahu wa taala harus kita junjung tinggi. Kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid, mengesakan. Hanyalah Allah yang berhak diibadahi, hanyalah Allah yang berhak dipuji. Karena Allah lah yang berhak dan Allah lah yang harus dikhususkan segala pujian. Yang lainnya tidak dapat memberikan manfaat. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya, innal insana la zalumun kafar. Sungguhnya manusia adalah makhluk yang paling berbuat zalim, paling banyak berbuat zalim dan kufur nikmat. Jadi Allah Subhanahu wa taala diagungkan karena Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan kita. Tidak boleh kita menghinakan Allah Subhanahu wa taala, haram, bisa keluar dari agama Islam. Na'am, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan kita di hari kiamat. Maka hendaklah kita memperbanyak mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Nabi Muhammad SAW mengucapkan alhamdulillah di saat beliau ditimpa musibah maupun mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa musibah, Rasulullah berdoa alhamdulillahi ala kulli hal. Rasulullah mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ketika Rasulullah SAW menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan dengan tauhid. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan abdihi, hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasulihi, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam. Salat Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah sana'uhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam indal mala'il a'la. Ketika ada ucapan semoga Allah bersalawat kepada nabi kita, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Nah, itu maksud dari salawat. Dan Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, sebelumnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Adapun salawat malaikat untuk nabi maksudnya adalah memintakan ampun. Salawat Allah untuk nabi maksudnya memuji Nabi Muhammad SAW di hadapan para malaikat termasuk malaikat Jibril dan yang lainnya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, tapi tidak dari Nabi SAW melainkan dari seorang tabi'in yang bernama Abul Ali Ar-Riyahi. Nah, ala abdihi, kepada hambanya. Hambanya maksudnya Nabi Muhammad SAW. Wa rasulihi, kepada utusannya. Maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kalimat abdihi ini merupakan pujian untuk Nabi SAW. Nah, rasulihi pun juga demikian, pujian untuk Nabi SAW. Kalimat abdihi, abdun, hamba, sahayanya Allah Subhanahu wa taala, bertujuan mengingatkan seluruh manusia, termasuk kaum muslimin, mengingatkan mereka semuanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW dengan segudang banyak sekali manfaat, dengan banyak sekali keutamaan dan fadilah, itu tidak mengeluarkan beliau dari hamba manusia, sehingga tidak boleh kita menyembah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tidak boleh beribadah kepada Nabi, berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, tidak boleh sama sekali, karena Nabi Muhammad SAW adalah hamba biasa, ya,
ini membantah orang-orang yang ghulu, ya. Gelar Nabi Muhammad SAW abdun, hamba, untuk membantah orang-orang yang ghulu kepada beliau SAW, membantah orang-orang yang mengangkat derajat Nabi SAW melebihi apa yang telah Allah tetapkan. Tidak boleh mengangkat Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, La tatruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian mengangkat tinggi derajatku sebagaimana orang-orang Nasrani mengangkat derajat tinggi Isa bin Maryam. Orang Nasrani menjadikan Isa yang manusia biasa, nabi dan rasul, diangkat menjadi Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Subhanah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki anak dan Allah tidak memiliki sesembahan-sembahan saingannya. Nah, kemudian rasulihi, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bantahan untuk orang-orang yang tafrid, orang-orang yang merendahkan Nabi SAW seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang mana mereka luar biasa, ya, banyak sekali berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mereka membunuh para rasul dan nabi. Setiap nabi yang datang yang tidak mereka akui dan tidak mereka senangi, sukai, mereka akan bunuh. Ya, dibunuh para nabi-nabi. Dan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kekejian yang telah mereka lakukan. Nah, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan bahwasannya siapapun yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW, maka ingatlah bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqaulu rasulin karim. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Wa la biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Al-Quran merupakan ucapan Rasul yang karim, yang mulia, yang maksudnya Nabi Muhammad SAW. Bukan ucapan penyair, bukan ucapan dukun. Nah, kalimat abdihi wa rasulihi ini harus kita ingat selalu. Sehingga Nabi Muhammad SAW, inilah gelar beliau. Beliau adalah seorang hamba, hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW melebihi derajat yang telah Allah tetapkan. La ifrat wa la tafrid. Tidak berlebih-lebihan dan tidak boleh mengurangi hak Nabi SAW. Al-makhsus bi ajallil mazid. Yang dikhususkan, siapa yang mengkhususkan? Allah Subhanahu wa taala. Bi ajallil mazid, dengan karunia yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan Nabi Muhammad SAW begitu banyak keutamaan dan fadilah. Di antaranya hanyalah Nabi Muhammad SAW yang diajak bicara oleh Allah di atas langit. Di atas langit ketujuh. Nabi Musa alaihissalam diajak berbicara sama Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dunia, di Bukit Tursina, Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW diutamakan di atas para rasul dan nabi yang lainnya. Ketika Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW yang mengimami. Hal ini menunjukkan bahwasannya tidaklah seorang diangkat menjadi imam kecuali dia yang paling utama. Dan Nabi Muhammad mengimami para nabi yang lainnya, termasuk Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lainnya. Urutan nabi tertinggi yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang ketiga yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Muhammad urutan yang nomor pertama. Kemudian juga terlihat jelas ketika di padang mahsyar, di saat semuanya tidak berani memintakan syafaat untuk seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Nabi SAW yang mampu, ya, meredakan amarah Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi mereka takut karena Allah kala itu sedang marah sekali. Nabi Adam memerintahkan untuk pergi kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memerintahkan Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW. Mengisyaratkan hanyalah Nabi SAW yang mampu meredakan amarah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Dan masih banyak lagi. Ya, masih banyak lagi keutamaan yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka selayaknya kita seorang Muslim harus betul-betul,
yang mencintai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, melebihi kecintaan kita terhadap diri kita. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Na'am. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli war ra'yis sadid. Dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada alihi, keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Tentunya keluarga yang beriman, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Di antara ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mengeluarkan Aisyah dan istri-istri yang lainnya dari ahlul bait itu merupakan pendapat yang non Ahlus Sunnah, maka tinggalkanlah. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ahlul bait dan kita diperintahkan Allah untuk mengikuti ahlul bait jika ahlul bait tersebut betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalau seandainya kita dapatin orang mengaku ya keturunan Nabi SAW, tapi amalannya tidak sesuai dengan Nabi, justru malah mengajak orang untuk menyembah dia, justru mengajak orang untuk mengagungkan dia melebihi yang lainnya, maka ini semuanya kebatilan. Waman batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Amalan nasab tidaklah utama, tidak menjadi hal yang diprioritaskan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting adalah amalan. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada kelebihan khusus dalam ahlul bait Nabi SAW kecuali yang sudah dijelaskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun yang lainnya tidak. Kalau ada keturunan Nabi SAW dia berbuat bid'ah, maka Nabi SAW pun juga tidak bisa membantunya. Lihatlah ketika setelah 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW mengumpulkan seluruh kabilah Quraisy di atas Bukit Sofa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ya Fatimah binta Muhammadin, salini ma syi'ti min mali, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, ya, salini ma syi'ti min mali. Mintalah kepadaku apa yang kau kehendaki dari hartaku. Tetapi ingat Fatimah, kamu boleh meminta harta kepadaku, tapi aku tidak mampu menyelamatkan kamu dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga mengatakan kepada bibi beliau, ya Safiyah, wahai Safiyah binti Abdul Muttalib, aku tidak bisa menolong kamu. Ini semua ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya ahlul bait keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyimpang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyimpang dari beliau, maka yang dijadikan hujjah bukan dia, bukan orangnya, tetapi apa? Yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh. Semoga salawat dan salam tercurah kepada ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi dan para sahabatnya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memilih mereka timbang orang-orang lain. Semua adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridhoi mereka. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan penambahan dalam agama, mengikuti para sahabat qat'an, ya, tidak menambahi, tidak mengurangi, la ifrat wala tafrid, tidak melakukan kebid'ahan. Apa yang dijalankan Nabi para sahabat, mereka mengikutinya. Apa kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka. Dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan para sahabat, mereka adalah orang-orang pilihan. Salawat dan salam tercurah kepada para sahabat. Ya. Barang siapa yang beragama tidak sesuai dengan jalannya para sahabat, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam api neraka. Lihatlah Rasulullah SAW mengatakan, umatku iftaraqat ummati. Umat Nabi Muhammad SAW terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Siapa? Al-jamaah. Dalam riwayat lain, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Dan lihatlah Rasulullah SAW ya mengatakan hal demikian. 72 umat Nabi SAW, umat di sini bukan seluruh manusia, tetapi umatud da'wah, orang yang muslim. Para ulama mengatakan, iftaraqat hadhil ummah, terpecah umat ini, maksudnya adalah umatku, umat yang sudah masuk Islam.
akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 akan masuk neraka, kecuali satu. Bukan orang kafir, orang Yahudi nggak masuk. Naam, orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang yang lainnya, mereka umat Nabi SAW, tetapi umatul da'wah. Kalau ini adalah umatul ijabah. Orang yang masuk Islam, orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah, 72 mereka akan masuk neraka. Kecuali satu golongan, siapa? Al-jamaah. Siapa? Al-jamaah. Dalam riwayat lain ditafsirkan, ma'ana alaihi yawma wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berpegang dengannya. Jelas sekali. Siapapun yang ingin masuk ke surga harus berpemahaman sesuai dengan pemahaman para sahabat. Mereka adalah orang yang fasih dalam bahasa Arab. Mereka tidak ada kesalahan dalam bahasa Arab. Mereka hidup bersama Nabi SAW 23 tahun. Setiap persoalan mereka tanyakan kepada Nabi SAW. Mereka berperang dengan Nabi SAW. Mereka langsung mendapatkan keimanan, pengajaran iman dari Nabi SAW tanpa perantara. Adapun orang-orang yang datang setelahnya, di sana ada fitnah, di sana ada ini, di sana ada itu. Kekeruhan semuanya. Tinggalkan. Ikuti jalannya para sahabat. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ingatlah, ini jelas sekali. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ. Nah, siapa yang menentang Rasul Nabi Muhammad SAW? مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Setelah jelas datangnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Udah jelas nih Al-Qur'an, Sunnah berbicara seperti ini. Kemudian menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan orang tadi dia mengikuti bukan jalannya para sahabat. Orang beriman di sini bukan orang beriman yang saat ini yang hidup di tahun 2021, tidak. Orang yang beriman ini adalah orang-orang yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah menyebut istilah para sahabat dengan orang-orang beriman. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah telah meridai orang-orang yang beriman. Idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Yang mereka telah membaiat engkau wahai Nabi di bawah pohon. Bai'atur Ridwan pada tahun 6 Hijriah. Orang beriman, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Orang tadi menentang Allah, menentang Rasulullah dan tidak mau mengikuti jalan para sahabat. Walli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah akan palingkan dia dan Allah akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Wa sa'at masira. Tempat yang buruk untuk kembali. Ya Allah, ikhwati fillah, zanallahu ayyakum. Para sahabat itu adalah pengaman umat Islam. Ketika kita jauh dari para sahabat, maka kita akan tersesat. Para sahabat, mereka adalah didikan Nabi SAW. Kalau kita tidak mau mengikuti jalan mereka, kita akan menyimpang. An-nujumu anam amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujum atas sama ma tu'ad. Wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati, wa idza dhahabu ata ummati ma tu'adun. Lihatlah, Nabi Muhammad SAW punya tabir yang akan memberikan petunjuk pada para sahabat. Sedangkan para sahabat akan memberikan petunjuk pada umat Islam. Bagaimana kalau seandainya seorang beragama Islam tidak mengikuti jalannya para sahabat? Dari mana kita mengetahui jalannya para sahabat? Dengan menuntut ilmu. Sekarang alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Semuanya sudah tertata rapi. Di sana ada hadis-hadis, kitab-kitab hadis, ada musannafat, Musannaf Abdul Razzaq dan yang lainnya yang menjelaskan di sana manhajnya para sahabat, perkataan sahabat dalam permasalahan ini dan itu. Antum bisa membaca tafsir-tafsir yang banyak sekali di sana asar dari para sahabat, di antara tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang lainnya. Nah, mereka adalah ulil fadli war ra'is sadid. Mereka semuanya, ya, para sahabat, keluarga Nabi SAW, ulil fadli yang memiliki keutamaan. Kita semuanya mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan para sahabat, meridhai mereka. Dan ada juga beberapa sahabat yang Allah Subhanahu wa taala unggulkan, seperti para sahabat yang mengikuti perang Badar, 300 sekian sahabat, 313 ada yang mengatakan sekitar segitu. Itu semuanya mendapatkan keutamaan.
Kemudian orang yang berbaiat di bawah pohon itu juga memiliki keutamaan. Para sahabat secara umum mereka semuanya memiliki keutamaan. Dan kita tidak boleh mencela. Mencela para sahabat hukumnya haram, tidak boleh. Bukan termasuk manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW mengatakan, La tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabatku. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi zat yang tangan Muhammad berada di genggamannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, kalian tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat satu mudnya mereka atau setengah mudnya mereka. Nggak akan bisa. Keimanan para sahabat tidak ada tandingannya. Nggak boleh kita mencela para sahabat. Kita doakan mereka. Perkara para sahabat di akhir hayatnya, ya, pernah berperang, misalkan sahabat Ali bin Abi Thalib berperang dengan sahabat Aisyah, kemudian berperang dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang lainnya. Tilka ummatun qad khalat. Mereka adalah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka telah mengerjakan perbuatan selama di dunia dan mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah penting. Cukup kita menghormati mereka. Mereka adalah orang yang dijamin masuk surga. Secara keseluruhan, para sahabat mereka sudah dijamin masuk surga. Maka kita harus meyakini mereka. Wara'is sadid. Dan para sahabat mereka adalah orang yang memiliki pendapat yang lurus. Pendapat yang lurus adalah pendapat yang dipegang para sahabat. Lihatlah Rasulullah SAW memuji mereka. Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian setelahnya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Mereka adalah orang yang memiliki pendapat yang lurus. Bagaimana tidak? Karena mereka 23 tahun bersama Nabi SAW. Mereka dekat dengan zaman kenabian, tidak jauh seperti kita. Yang sudah tercemari dengan syubhat-syubhat. La hawla wa la quwwata illa billah. Para sahabat mereka sudah dijamin masuk surga. Allah meridhai mereka. Allah berikan taufik kepada mereka. Ikuti jalannya mereka. Kalau antum sudah mengetahui para sahabat betul-betul di atas kebenaran, maka ikuti. Jangan ditunda-tunda. Ketika hidayah Allah telah turun kepada antum, jangan antum tunda. Jangan. Ingat, kebenaran tidak terikat kepada ustadz antum. Kebenaran tidak terikat kepada guru antum. Tidak sama sekali. Ketika Allah membukakan ilmu kepada antum, walaupun tidak dari guru antum, dan itu memang terbukti Al-Quran dan Sunnah dijelaskan seperti itu, ikuti. Jangan menunda-nunda. Bahaya ketika antum sudah mengetahui hidayah turun, tapi antum tidak mau menerimanya. Sama nanti seperti orang munafik. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Dan ayat banyak sekali yang menjelaskan bahayanya ketika hidayah sudah tiba, kita tidak mau mengikutinya. Justru kita malah menunda. Entar dulu deh, nanti tak diskusikan sama guru ana dulu. Ya, tak boleh seperti itu. Hati-hati. Nah, luar biasa. Alhamdulillahil mu'azzami bit-tauhidi. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi Muhammadinil makhsusi bi ajallil mazidi. Dal. Wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal ra'yis sadidi. Dal lagi. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, beliau mengatakan amma ba'du, adapun setelahnya. Beliau mengatakan fahadhihi min kitabi ta'zimil ilmi khulasatul lafzi. Ini merupakan karya tulisku dari kitab Ta'zimul Ilmi. Tetapi berbentuk khulasatul lafzi, ringkasan dari lafadznya, bukan maknanya. Jadi hanya yang diringkas hanya lafadznya saja, tapi maknanya sama di kitab Ta'zimul Ilmi. Uiddat biltiqatiha li maqsadil hifdhi. Diulangi kembali, ya, tujuannya untuk apa, ikhwah? Maqsadil hifdhi,
untuk bisa dihafal. Penuntut ilmu membutuhkan sebuah buku yang khusus untuk adab-adab penuntut ilmu. Dan antum harus menghafal. Ilmu itu harus dihafal. Ilmu itu harus dihafal. Lihatlah para sahabat. Mereka, kebanyakan para sahabat, mereka adalah tidak mampu baca tulis. Mereka menggunakan pendengaran mereka dan dihafal. Hafalkan ilmu. Ilmu itu harus dihafal. Ilmu tidak cukup untuk difahami saja. Kalau ilmu hanya difahamin, siapa yang menjamin antum sampai tua masih ingat? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau pernah mengatakan, qara'na katsiran. Kami telah membaca buku banyak sekali. Buku-buku sudah dibaca oleh Syekh Utsaimin banyak sekali. Tetapi yang tersisa adalah yang kita hafal. Yang kita hafal. Ilmu harus dihafal. Al-ilmu hifdzun nusus wa fahmu ma'anih. Ilmu itu adalah hifdzun nusus, menghafal nas-nasnya, wa fahmu ma'anihi, dan memahami kandungannya. Dihafal. Nah, tujuan buku ini diringkas, Ta'zimul Ilmi diringkas oleh Syekh, tujuannya agar lebih mudah untuk dihafal. Dihafal, inilah inti-inti sarinya dihafal. Ingat, dihafal, 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 dihafal. Fahfad fakullu hafidhin imamu. Fahfad, hafalkan. Hafalkan apa itu? Al-Quran, hadis, matan. Hafalkan semuanya. Fakullu hafidhin imamu. Setiap yang hafal, dia akan menjadi pemimpin. Salat 5 waktu. Kemudian berselisih. Siapa yang lebih pantas untuk menghafal Al-Quran? Yang menjadi imam. Tentunya orang yang paling banyak hafalannya bukan? Na'am. Akan Allah angkat derajatnya. Harus menghafal. Harus menghafal. Harus menghafal. Na'am. Fastukhrija minhu lil manfaatil madhkuratil lubab wa ju'ila fihi al-unmudhat min kulli bab. Nah, diambil darinya agar lebih bermanfaat lagi untuk orang-orang yang bisa memahami, dan diambilnya setiap contoh itu satu bab saja. Satu bab contoh-contoh satu. Karena kalau antum melihat di Ta'zimul Ilmi kan panjang sekali sana, banyak sekali contoh-contohnya. Ya, Syekh menjelaskan ngambil beberapa contoh saja. Yakuna fi nufusit talabati syamsan nahar fatarashahu ba'dahu ila al-amali wal ittika. Nah, agar lebih mudah dan kedepannya lebih mudah untuk diamalkan juga. Kemudian terakhir beliau mengatakan fa'as'alullah li wa lahum nuzuma ma'aqid ta'zim. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan untukku, untuk penulis dan untuk para penuntut ilmu, nuzuma ma'aqid ta'zim, untuk selalu berpegang teguh dengan prinsip-prinsip dalam pengagungan ilmu ini, wal fauza bi jawami'i fadlihil azim, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk kita semuanya untuk bisa berpegang teguh dengan keutamaan-keutamaan ilmu yang sangat agung sekali. Nah, tafadhal akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi adadan min ta'allama wa 'allama. Amma ba'du. Fa inna hadzal abdu minal ilmi Afdhal abdi fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala haddi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Faman imtara'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi salluha an yakuna mahallan lahu wa biqadri nukson haibatul ilmi fil qalbi yanqusu hadzul abdi minhu hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi. Nah, kemudian penulis tadi hanya pembukaan untuk bukunya ya, Khulasatul Ta'zimil Ilmi. Nah, baru sekarang ini beliau akan mulai meringkas dari kitab aslinya.
Ketika antum membuka kitab aslinya, maka antum akan dapati di sana ada muqaddimah penulis juga. Penulis Ta'zimul Ilmi Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin. Ringkasannya juga Syekh Utsaimin. Jadi yang kata pengantar Ta'zimul Ilmi yang panjang diringkas. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Dialah Allah yang berhak untuk diibadahi, adapun yang lainnya adalah batil. Nah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Telah kita jelaskan tadi. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang paling mulia. Shalawatullahi wasallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allam. Dan juga semoga wa ala alihi, kayak ada yang hilang ya. Ya nggak sih? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi. Ya, nampaknya di sini ada salawat dan salam, kelihatannya ada yang hilang. Ya, wa asyhadu anna ilaha illallah gitu ya. Kemudian biasa wa sallallahu wasallam ala nabiyina wa ala alihi. Nah, nampaknya ada yang hilang, nanti dirujuk kitab yang aslinya. Wa ala alihi, semoga salawat dan salam tercurah kepada keluarganya dan sahabatnya. Adada man ta'allama wa 'allama. Sebanyak orang yang belajar agama dan yang mengajarkan. Nah, kemudian amma ba'du, adapun selanjutnya. Fa inna hazzal 'abdi minal 'ilmi mauqufun 'ala hazzi qalbihi min ta'zimihi wa ijlalihi. Sesungguhnya sekadar ilmu yang akan didapat seorang itu tergantung hatinya. Langsung antum ditampar, ikhwan. Kadar ilmu yang antum akan dapatkan dari ilmu agama itu tergantung hati antum. Tergantung hati antum dalam apa? Min ta'zimihi wa ijlalihi. Dalam mengagungkan ilmu. Faman imtala'a qalbuhu bi ta'zimil ilmi wa ijlalihi, maka barang siapa yang memenuhi hatinya dengan keagungan ilmu, pengagungannya, saluha an yakuna mahallan lah, maka hati tersebut akan menempati, akan saleh, sehingga antum akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fil qalbi, dan sekadar antum tidak mengagungkan ilmu, maka ilmu juga akan hilang haibahnya. Yanqusu hazzul 'abdi minhu, akan berkurang ilmu antum, enggak akan banyak antum dapatkan ilmu. Hatta yakuna minal qulubi qalbun laisa fihi syai'un minal ilmi. Ketika antum tidak membersihkan hati antum, tidak mau mengagungkan ilmu dalam hati antum, nanti lama-lama akan terkikis, akhirnya hilang sama sekali ilmu antum. Lihatlah, beliau berbicara satu paragraf ini berkaitan tentang hati. Memang hati ini pusatnya semuanya. Kita harus betul-betul menjaga hati kita. Rasulullah SAW mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasada fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, di dalam anggota badan kita terdapat segumpal darah. Kalau baik, baik semuanya. Kalau buruk, buruk semuanya. Apa itu? Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Jadi di dalam hati kita harus kita tanamkan. Dalam hati kita harus kita tanamkan keagungan ilmu. Ilmu itu agung, ilmu itu mulia. Maksudnya gimana sih? Maksudnya ketika antum menuntut ilmu, antum harus betul-betul beradab dengan adab ilmu. Ketika antum berhadapan dengan guru antum tidak ngobrol sendiri. Atau misalkan sedang online, antum chattingan sama teman antum, padahal di Zoom. Ngobrol, gimana kabarnya? Nih. Padahal gurunya lagi ceramah.
berarti itu tidak mengagungkan ilmu. Ketika antum hadir di kajian, guru antum ada di depan antum, kemudian antum tertidur, apakah antum mengagungkan ilmu? Tidak. Ketika antum tidak mendapatkan ilmu, apakah antum akan mendapatkan hasil ilmu yang banyak? Tidak. Tidak banyak dan tidak diberkahi. Sehingga yang terpenting adalah hati antum. Hati antum ini harus betul-betul ditanamkan keagungan ilmu. Ilmu itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Huwallazi, dialah Allah. Siapa? Allah Azza wa Jal, guru. Allah Subhanahu wa taala Subhanahu kita. Arsala rasulahu, yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan huda. Apa itu huda? Al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan amalan saleh. Ilmu itu datangnya dari Allah. Ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum. Ilmu tidak akan masuk ke dalam hati seseorang yang tidak mau mengagungkannya. Agungkan ilmu. Wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan berupa pengajaran Allah kepada Nabi berupa sunnah, itu semuanya adalah ilmu. Ketika antum membersihkan hati antum, mengikhlaskan hati antum, tidak berbuat ria dalam bentuk ilmu, tidak sum'ah, ingin dipuji, baru ilmu akan mendatangi antum. Antum akan mendapatkan keberkahan ilmu. Banyak sekali nanti antum akan dapatkan. Tapi ketika antum bersikap sombong, antum meremehkan guru antum, wah ustadznya masih muda, ustadznya masih ini, ustadznya, maka antum akan mendapatkan ilmu yang tidak berkah. Al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Ilmu itu tidak akan masuk ke dalam jiwa orang-orang yang sombong. Ilmu akan masuk pada orang yang merendah hati. Rendahkan hati antum demi ilmu. Hinakan diri antum dengan ilmu. Ketika antum duduk di depan para ulama, di depan guru antum sejatinya menghinakan ilmu. Gimana ustadz antum ceramah, memberikan pengajaran ilmu, antum terdiam, antum menghinakan ilmu. Antum hanya menjadi pendengar setia. Saat antum membacakan Al-Quran, As-Sunnah, perkataan salaf, ilmu, hinakan ilmu, ikhwah. Isbir ala murril jafa min muallimi, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Wa man lam yadhuqa dhullat ta'allumi sa'atan, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Isbir, bersabarlah. Ala murril jafa min muallimi, terhadap sikap buruknya gurumu. Ditegur depan umum, sabar. Ditegur ini, sabar. Ingat, antum bukan guru, antum murid. Ya. Kemudian, fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi, karena ilmu itu berada di dalam diri guru antum. Bukan di dalam buku. Antum kalau membaca buku, misal usul salasah, antum butuh berbulan-bulan, bahkan belum tentu antum bisa 100% paham. Tapi ketika antum baca usul salasah kepada seorang guru, antum cepat paham. Bersabar. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Itulah ayat-ayat Allah tetapkan pada di dada para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah itu tidak mengambil ilmu, menghapuskan ilmu dari meninggalnya hamba-hamba orang soleh, tidak. Orang awam, orang ahli ibadah, nggak ada faedahnya. Tetapi Allah akan mencabut ilmu, menghilangkan ilmu di muka bumi ini dengan mewafatkan para ulama. Guru-guru antum, ingat itu. Guru itu ada di hadapan antum. Bahkan para ulama salaf mereka sangat antusias. Mereka takut kalau seandainya gurunya pergi dan tidak kembali, maksudnya meninggal dunia. Sehingga mereka terburu-buru dalam menuntut ilmu. Ustaz, saya kepingin baca ini. Mereka takut. Al-ilmu la ya'dilhu syai', kata Imam Ahmad. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang bisa menandingi ilmu. Kata
Penyair tadi, "Waman lam yazuq dzullat ta'allumi sa'atan, tajarra'a dzullal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak mau menghinakan dirinya untuk menimba ilmu, maka dia akan terhina dengan kebodohan seumur hidupnya. Hinakan diri antum, duduk di majelis ulama, duduk di majelis guru antum pada ustadz, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kehinaan. Antum cuma diem, antum cuma nyatet, antum ditegur, berkata dipukul, dicemeti, kemudian ini, sabar, sabar, sabar. Kalau antum nggak sabar, nggak dapat ilmu antum. Nanti kayak Nabi Musa gimana? Cuma dapat beberapa ilmu saja, karena nggak sabar. Coba kalau Nabi Musa mau sabar lagi sama Khadir, dapat ilmu lagi banyak. Gitu. Sabar antum dalam menuntut ilmu. Dipukul guru harus tahan banting. Nah, 5 tahun, ibarat kata berapa tahun sih antum? Misalkan antum masuk ke pesantren, 6 tahun saja antum menghinakan diri antum. Tapi setelahnya apa? Antum bisa mengisi kajian bertahun-tahun. Antum melihat orang-orang awam, antum akan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan ilmu yang Allah berikan. Antum bukan menjadi orang bodoh. Antum bukan menjadi orang bodoh. Coba kalau seandainya antum dari SD, SMP, SMA nggak belajar ilmu agama. Apa yang terjadi? Lagi safar bingung. Aduh, ini gimana ya? Boleh kosor nggak ya? Ini boleh ini nggak ya? Kebingungan sendiri. Ya bertahun-tahun nggak mau belajar. Akhirnya apa? Terhina. Kebingungan sendiri. Hinakan diri antum untuk menuntut ilmu hanya beberapa saat. Setelah itu antum akan menjadi mulia. Dan orang-orang akan mendatangi antum. Nah, kemudian akhir. Faman azzamal ilma apa itu? Lahat anwaruhu alaihi wafadat wafadat rusulu fununihi ilahi walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqihi wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru alaihi wa ka'anna Aba Muhammadin ad-Darimiyya ad-Darimi. Ad-Darimi al-Hafidh rahimahullah lamaha hadzal makna fa khatama kitabal ilmi min sunanihi al musammat al musammatu bi al musnad al jami. Nah, Bi faman babi 'azzama. Nah, faman 'azzama al-'ilm. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, lahat anwaruhu 'alaihi. Maka cahaya ilmu akan meneranginya. Ketika kita sudah mengagungkan ilmu dalam hati kita, maka Allah yang Maha melihat tidak akan menyia-nyiakan. Sehingga akan muncullah cahaya ilmu tadi menyinari kita. Kalau kita tidak memiliki ilmu, kita tidak mengagungkan ilmu, ilmu tidak akan menyinari kita. Sehingga kita akan kebingungan kayak seperti tadi. Ya kan? Pernah kan antum bertanya kepada seorang ustadz tapi tidak dijawab? Pernah. Pernah kan antum bertanya kepada guru antum nggak dijawab? Pernah kan? Kenapa kalau demikian? Coba kalau seandainya antum mau belajar, semangat belajar. Nggak perlu antum menghinakan diri. Nggak perlu antum menunggu lama sekali. Menunggu jawaban dari ustadz antum, guru antum. Ya. Hina antum. Antum bertanya kepada seorang ustadz, gak dijawab. Cuma di-read doang, cuma dibaca. Belajar ilmu agama. Agungkan ilmu sampai ilmu ini betul-betul menyinari antum. Ketika ilmu sudah menyinari antum, permasalahan nggak perlu antum bertanya kepada guru antum. Antum bisa menghukumi dengan sendirinya. Kalaupun perlu, tinggal cari fatwa-fatwa ulama. Selesai. Nggak perlu antum bertanya kepada ustadz apa hukumnya ini. Ustadz apa hukumnya? Ustadz apa hukumnya? Ustadz apa hukumnya ini? Nah. Wa fadat ruslu fununihi ilaihi. Dan beragam jenis ilmu akan mendatanginya. Ketika kita mengagungkan ilmu, faedah yang kita akan dapat
selain ilmu akan menyinari kita dari kegelapan, maka semua semua cabang-cabang ilmu akan datang kepada kita. Kalau antum perhatikan, dalam ilmu agama itu kan ada fikih, ada tauhid, ada tafsir, ada usul fikih, ada nahwu, ada sharh, semuanya macam-macam, ya kan? Pertanyaannya, apa sih? Kenapa ilmu ini tidak antum kuasai seluruhnya? Sudah berapa tahun antum hijrah? Sudah berapa tahun antum mempelajari ilmu agama? Tapi kenapa antum tidak bisa menguasai ilmu akidah? Kenapa antum tidak bisa menguasai ilmu fikih? Kenapa antum tidak bisa menguasai ilmu tafsir dan ilmu-ilmu yang lainnya? Kenapa? Perlu introspeksi diri. Bisa jadi antum tidak mengagungkan ilmu. Kalau antum mengagungkan ilmu, semua akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahwu antum akan fahami, sharaf antum akan fahami, usul fikih antum akan fahami, usul tafsir antum akan fahami, mustalahul hadis antum akan fahami. Hadis, fikih, tafsir, akidah, semuanya akan antum fahami. Tapi penyakitnya adalah antum tidak mau mengagungkan ilmu. Ketika datang pengajian, aras-arasan. Gak ada kehadiran, gak ada semangatnya sama sekali. Gak mau mengagungkan ilmu. Ketika duduk di majelis ulama, tidur. Gak mau mencatat. Ketika datang ke majelis ulama, anaknya nangis, akhirnya pergi dulu keluar, menangkan. Gak mengagungkan ilmu. Walam yakun lihimmatihi ghayatun illa talaqqi. Keinginannya hanya terfokus untuk mendapatkan ilmu. Ketika kita sudah mengagungkan ilmu, hal yang akan kita dapatkan adalah tujuan kita akan fokus. Semangat kita akan terus-menerus membara untuk mengejar ilmu. Wala li nafsihi ladzatun illa al-fikru fihi. Kalau kita sudah mengagungkan ilmu, hati kita akan merasakan lezatnya ilmu. Nikmat ilmu itu. Utamaan. Itu bisa bayangin. Para sahabat mendapatkan hal yang mereka inginkan. Para ulama, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau seandainya para ulama mau meminta duniawi, maka akan datang tuh duniawi. Lihatlah Syekh Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani. Ulama besar. Banyak yang menawarkan rumah mewah kepada mereka, mobil mewah kepada mereka, tapi mereka tidak mau menerimanya. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka dia akan lebih fokus lagi ke ilmu. Mengetahui hakikat ilmu, fokus ke ilmu. Akan merasakan nikmatnya menuntut ilmu agama. Dan hal ini, ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, ternyata sudah diisyaratkan oleh ulama terdahulu. Wa ka'anna Aba Muhammad Ad-Darimi, seorang al-hadits al-hafidh rahimahullah, lamaha hadzal ma'na. Fakhatama kitab al-ilm min sunanihi al-musamma bil musnad al-jami' bi bayan fi i'dhamil ilm. Nampaknya Abu Muhammad Imam Ad-Darimi, seorang ahli hadis, antum pernah dengar kan rawahu Darimi. Beliau telah mendapatkan hal semacam ini, sudah memberitahu. Dan nampaknya kita tidak mau membaca, akhirnya kita nggak tahu. Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunan Al-Musnadul Jami' di pembahasan Kitabul Ilmi, beliau membuat bab khusus, bab i'dhamul ilmi, mengagungkan ilmu. Di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang barang siapa yang mengagungkan ilmu, ilmu akan datang menyinari. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka semua ilmu akan ketarik. Antum akan mendapatkan seluruh ilmu. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka dia akan mendapatkan kelezatan ilmu. Manhumani la yashba'an, talibu ilmin wa talibu dunya, kata Rasulullah SAW. Manhuman, ada dua orang yang ambisinya tidak akan pernah berhenti. Apa? Yang pertama, talibu ilmin, orang yang menuntut ilmu agama, wa talibu dunya, dan orang yang mencari dunia.
Penuntut ilmu kalau sudah betul-betul mengagungkan ilmu, dia tidak akan pernah berhenti sampai titik penghabisan, sampai meninggal dunia. Sehingga ada istilah ma'al habri minal mahdi ilal lahdi. Bersama tinta, menuntut ilmu dari buayan sampai meninggal dunia. Ulama ketika mereka sudah mendapatkan nikmatnya ilmu, mereka tidak akan pernah sedetik pun kehilangan ilmu. Waktunya sangat berharga. Lihatlah kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majiduddin Abdus Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau sampai ke kamar mandi meminta orang lain untuk membacakan kitab, untuk membacakan ilmu. Lihat, ini tidak didapatkan kecuali orang yang betul-betul mengagungkan ilmu. Dia akan mendapatkan kelezatan ilmu. Ilmu itu lezat sekali. Dimanapun dia bisa ini. Sambil berjalan bisa baca kitab. Sambil ini bisa baca kitab. Sambil ini masih bisa belajar untuk ini. Nah, ketika seorang sudah mendapatkan lezatnya ilmu, dia tidak akan merasa lelah untuk mencari terus, mendatangi ke majelis ilmu terus. Gak akan berhenti. Ada kajian ini, datangi. Ada kajian ini, datangi. Ada kajian ini, datangi. Kayak orang yang betul-betul tergila-gila terhadap ilmu. Sama seperti orang yang mencari dunia. Orang yang fokusnya ke dunia, mereka akan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Ngurusin bisnisnya, ngurusin dagangannya, ngurusin ininya. Sama kan seperti menurut ilmu. Dua orang yang tidak akan berhenti dari ambisinya, penuntut ilmu dan orang yang mencari dunia. Maka perhatikanlah ini. Agungkan ilmu. Maka betapa pentingnya apa? Ta'zimul ilmi. Buku ini. Pengagungan ilmu. Agungkan ilmu dalam hati antum. Maka ilmu akan memberikan cahayanya. Semuanya akan datang. Naam. Setelah itu akhir. وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه وهي الأصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه yadaka aukata wa fauka nafakha wa man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ini karena muqaddimah, kata pengantar, maka penulis pun juga sudah memberikan asal usul karangan beliau Ta'zimul Ilmi, maka beliau menjelaskan buku ini. Wa a'wanu syai'in 'ala al-wusuli ila i'dhamil ilmi wa ijlaluh. Di antara hal yang bisa membantu kita untuk bisa sampai kepada pengagungan ilmu adalah ma'rifatu ma'aqidi ta'zim. Mengetahui hal-hal pondasi-pondasi dasar yang bisa mengagungkan ilmu. Jadi ilmu itu ibarat kata sebuah tujuan. Nah, kita membutuhkan pengagungan. Nah, pengagungan ini caranya bagaimana? Kita harus mengetahui hal-hal yang menghantarkan kepada pengagungan ilmu. Nah, dari sinilah penulis akan menyebutkan 20 bagaimana kita harus mengagungkan ilmu. Atau ibarat kata, ketika kita mengamalkan 20 hal atau prinsip yang dijelaskan oleh penulis, maka kita akan menjadi seorang yang mengagungkan ilmu. Ketika kita sudah menjadi seorang yang mengagungkan ilmu, apa yang terjadi tadi, ikhwah? Ilmu akan menerangi kita, semua cabang ilmu akan kita kuasai. Kalau antum hanya menguasai ilmu fikih saja, akidah nggak menguasai. Kalau antum menguasai ilmu akidah saja, fikih nggak menguasai. Kalau antum menguasai ilmu akidah, fikih, tapi nggak bisa nahwu shorof, maka perlu dipertanyakan. Pengagungan ilmu antum, lihat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, ulama yang kibar. Mereka mengagungkan ilmu. Akhirnya mereka ahli dalam segala bidang. Walaupun ada satu porsi yang benar-benar menonjol. Nah, tidak masalah. Oleh karena itu, harus memegang al-usulul jami'ah.
Al-usulul jami'ah. Pondasi-pondasi dasar yang menjadikan kita mengagungkan ilmu. Nah, kata beliau, "Faman akhadha biha kana mu'azziman lil ilmi mujillan lahu." Barang siapa yang mengambil ya, mengambil prinsip-prinsip ilmu tadi atau 20 yang akan disebutkan penulis, maka dia akan menjadi orang yang mengagungkan ilmu. Dan barang siapa yang tidak mau mengambil semuanya atau beberapa bagian, yang lebih cenderung kepada tadyi', menyanyiakan, wali hawahu ata', dan dia mengikuti hawa nafsunya, fala yalumanna in fatara anhu illa nafsah. Jangan dia mencela kecuali diri sendiri. Jadi kadang ini akan kita rasakan ketika sudah masa tua. Kalau sekarang antum merasa muda, antum nggak akan merasakan seperti ini. Kalau sudah tua, baru antum merasa, oh, kenapa kok dulu saya tidak mau mempelajari adab-adab penuntut ilmu? Kenapa kok saya tidak mempelajari ini dan itu? Kenapa? Kenapa? Menyesal di kemudian hari. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sesuatu yang datangnya kebaikan itu datang dari Allah. Dan apapun yang datangnya keburukan itu datangnya dari diri kamu. Wasyarru laisa ilaik. Semua keburukan bukan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Faman wajada khairan, barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak mendapatkannya atau mendapatkan keburukan, justru fala yalumanna illa nafsah. Janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fa inna nadamatal 'uqba liman yatakasal. Ijhad. Ijhad, bersungguh-sungguhlah. Wala taksal. Jangan bermalas-malasan. Fa inna nadamatal 'uqba liman yatakasal. Karena sesungguhnya penyesalan itu datangnya di akhir. Penyesalan itu datangnya di akhir. Dan untuk orang-orang yang bermalas-malasan. Terakhir beliau mengatakan, yadaka au kata wa fuka nafakh. Artinya adalah rasakanlah akibatnya. Tanganmu sendiri yang mengikatnya dan mulutmu yang meniupnya. Kamu akan merasakan ulah akibat kamu sendiri karena nggak mau mengagungkan ilmu. Ketika kamu tidak mau mengagungkan ilmu, ketika antum tidak mau mengagungkan ilmu dan para ulama tentunya nanti akan disebutkan, maka janganlah mencela kecuali diri kamu sendiri. Kemudian beliau menyebutkan kalimat yang sangat agung. Setiap tulisan yang beliau kasih tebal, itu antum harus hafalkan. Ini tebal nih. Waman la yukrimul ilma, la yukrimuhul ilm. Waman la yukrimul ilma. Dan barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, la yukrimuhul ilm, maka ilmu pun tidak akan memuliakan dia. Man la yukrimul ilm, tulis status antum, tulis sampaikan pada orang lain tuh. Sampaikan pada murid-murid antum, man la yukrimul ilma. Barang siapa yang tidak mau mengagungkan ilmu, la yukrimuhul ilmu, maka ilmu tidak akan mengagungkan dia. Kalau antum tidak mau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, gak mau berpegang teguh dengan adab-adab dalam menuntut ilmu, dalam majelis ilmu, dalam kajian dan yang lainnya, maka ilmu juga tidak akan mengangkat derajat antum. Ingat, Allah akan mengangkat derajat para ulama. Allah akan mengangkat derajat kita ketika kita memiliki ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan Allah akan melebihkan derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Ilmu kalau sudah diagungkan, ilmu akan mengagungkan kita. Di antara janji ilmu akan pengagungan kita akan diangkat sedemikian rupa. Menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang dibutuhkan di masyarakat. Nah, itulah keagungan ilmu. Dan ketika ilmu sudah mengagungkan kita, maka kita akan didekatkan oleh para ulama, kita akan didekatkan oleh para sahabat, orang-orang yang saleh. Nah,
Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Sebelum kita akhiri, kita bahas sekali lagi pembahasan tentang 20 ini secara singkat. Karena ini sangat penting sekali. Ingat. Nah, di sini disebutkan yang pertama, tathiru wi'a'il ilmi. Membersihkan bejananya ilmu hati. Hati antum harus dibersihkan dari segala kotoran. Syubhat, syahwat, dibersihkan dulu. Nah, yang kedua, ikhlasun niyah fi. Mengikhlaskan niat dalam tuntut ilmu. Harus ikhlas. Bagaimana cara ikhlas? Ingat, dalam tubuh diri kita ini terdapat kebodohan. Antan wiyaraf al-jahli an nafsika wa an ghairi, kata Imam Ahmad rahimahullah. Cara ikhlas itu, kamu ketika datang ke pengajian, ke kajian, kamu niatkan untuk mengangkat kebodohan dari diri kamu dan dari orang lain. Itu namanya ikhlas. Atau ikhlas dari yang lainnya, misalkan menjaga syariat Islam agar terus jaya. Nah, kemudian jam'u himmatin nafsi alaih. Di antara bentuk pengagungan ilmu, antum tuh harus apa? Semangat dalam menuntut ilmu. Mengumpulkan seluruh semangat antum untuk ilmu. Jangan malas-malasan. Nah, di antara bentuk pengagungan ilmu, sarful himmati fihi ila ilmil Qur'an was sunnah. Semangat yang antum miliki, antum curahkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ngapain antum belajar filsafat? Gak ada faedahnya. Gak ada faedahnya. Umur itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umrihi fima afnah. Terhadap umurnya. Untuk apa dia habiskan semasa di dunia? 60 tahun. 50 tahun. 40 tahun. 20 tahun. 60, 70 tahun. Untuk apa? Sehingga semangat antum, masa muda antum, curahkan pada Al-Quran dan Sunnah. Ketika antum curahkan pada Al-Quran dan Sunnah, maka antum akan menjadi orang yang mengagungkan ilmu. Kemudian sulukul jadatil musilati ilaih. Meniti jalan yang benar, yang menghantarkan kepada ilmu. Ya. Tidak asal-asalan dalam bentuk ilmu. Ya. Asal modal semangat aja. Namanya bisa. Udah, semangat itu belum tentu. Ketika antum semangat, tapi tidak benar jalannya, maka tidak akan sampai. Nah, betapa banyak penuntut ilmu yang dia salah dalam menuntut ilmu. Andai ketika dia belajar sejak kecil, sampai besar, mungkin umur 40 tahun, sudah jadi ulama. Tapi sayangnya apa? Salah jalannya. Kasihan gitu. Maka harus betul-betul mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan, diberikan taufik. Karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, bagaimana cara mengagungkan ilmu? Ri'ayatu fununi fil akhdhi wa taqdimil ahammi fal muhim. Ya, mempelajari seluruh ilmu. Fikih, pelajari akidah, pelajari tafsir, semua yang dipelajari. Tetapi diperhatikan yang paling penting. Mana yang paling penting? Akidah. Ketika udah selesai akidah, misalkan kita tauhid selesai, usul salasah selesai, ya ini selesai semuanya, baru ke fikih. Fikih yang mudah-mudah, baru habis itu yang lainnya. Tafsir, kesirah, yang lainnya. Perhatikan itu. Nah, kemudian di antara pengagungan ilmu, al-mubadaratu ila tahsilihi. Bersegera untuk mendapatkan ilmu. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda. Dan betul-betul menjaga masa muda. Selama antum di bawah 40 tahun itu kategori masih muda. 30 tahun masih muda. Apalagi 20 tahun masih muda. Harus jangan menyia-nyiakan waktu. Nah, kemudian di antara bentuk pengagungan ilmu, kalau antum melakukan ini, antum akan semua tadi faedah tadi ya, ilmu tadi akan datang pada antum. Ilmu akan menyinari kita. Kita akan dibawa terbang tinggi oleh ilmu. Apa luzumut ta'anni fi thalabi? Perlahan-lahan. Perlahan-lahan dalam bentuk ilmu. Ilmu itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'unbika an tafsiliha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Kata Imam Syafi'i. Ya, ada 6 hal yang harus dibutuhkan untuk ilmu. Di antaranya adalah mengetahui bahwa untuk ilmu itu lama. Waktunya lama. Lama, ikhwan. Nabi Muhammad SAW mendapatkan ilmu dari Jibril berapa lama? 23 tahun. 13 tahun diajari Jibril di Mekah. 10 tahun diajari Jibril di Madinah.
Butuh waktu yang sangat lama. Jangan berputus asa. Ketika antum saat ini misalkan sudah ujian 10 tahun, tapi kok belum bisa bahasa Arab, belum bisa, ini belum bisa, ya siapa tahu salah jalannya. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan yang benar, dipertemukan dengan orang-orang yang benar. Jangan sampai cuma sekedar ngikut, kan kebanyakan kita itu kan cuma ngikut arus saja kan. Udah dah ngikut temen ya udah ngikut. Ke kajian sana ikut, juga kajian sana ikut. Akhirnya apa? Habis masa muda, hari demi hari berlalu, bulan demi bulan berlalu, tahun demi tahun berlalu, nggak dapat apa-apa, sia-sia, menyesal di kemudian hari. Kemudian di antara bentuk pengakuan ilmu adalah as-sabru fil ilmi tahammulan wa ada. Bersabar dalam menimba ilmu dan mengajarkan ilmu. Ketika antum berdakwah harus bersabar. Ketika antum menuntut ilmu juga harus bersabar. Karena itu bentuk pengagungan ilmu. Lihatlah Nabi Muhammad SAW berdakwah berapa tahun. Belajar tadi udah berapa tahun tadi belajar sama malaikat Jibril? 23 tahun. Menyampaikan Nabi Muhammad berapa tahun? 23 tahun juga. Apakah Nabi Muhammad berdakwah menunggu selesai Jibril mengajari? Tidak sama sekali. Nabi Muhammad mendapatkan ilmu, ajarkan. Nabi Muhammad mendapatkan ilmu, ajarkan para sahabat. Sama antum juga sama seperti itu. Ketika antum mendapatkan ilmu, jangan ditunda-tunda pengajarannya. Ya berbagi kepada orang lain. Ya, niatkan ketika antum sedang menimba ilmu, tujuannya untuk disampaikan kepada orang lain. Tujuannya disampaikan untuk murid-murid antum. Nah, karena dengan itu akan menetaplah ilmu di hati antum. Lain halnya ketika antum, udah deh aku cuma mau belajar aja, belajar, hilang, lupa. Lupa, yazidu bi katsratil infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan syadatta. Ilmu itu akan bertambah seiring ketika semakin banyaknya kita membagikan. Dan dia akan hilang kalau kita menahan untuk berdakwah. Semakin banyak jam terbang antum, semakin banyak ilmu yang antum akan dapatkan. Karena Allah itu tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Sedangkan antum berbuat baik kepada orang lain dengan cara menyampaikan ilmu. Maka Allah yang Maha mengetahui akan tambahkan ilmu pada antum. Kemudian yang ke-10, mulazamatu adabil ilmi. Ya. Betul-betul beradab dalam majelis ilmu. Adab ilmu harus dipegang. Kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilma. Kata Muhammad bin Sirin. Para salaf mereka mempelajari ilmu sebagaimana mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Kalau antum sensus, kalau antum data, teman-teman antum yang antum kenal, yang mereka ngaji, antum tanya, apakah mereka sudah menghatamkan buku berkaitan dengan adab ilmu? Jawabannya tidak. Miris. Wajar saja dia nggak bisa fikih, nggak bisa nahwu, nggak bisa inden itu. Karena dia nggak menganggukkan ilmu. Para ulama salaf mereka ini bertahun-tahun mempelajari adab. Adab ini dipelajari, adab ini bagaimana cara ini. Akhirnya apa? Dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian siyanatul ilmi amma yashin mimma yukhaliful muru'ah wa yakhrimuha. Menjaga ilmu dari hal-hal yang mengotorinya. Ya, sesuatu yang bisa mengotori ilmu dijauhi. Ya, menjaga muru'ah. Penuntut ilmu harus menjaga muru'ah. Nah, pakaiannya harus diperhatikan. Masa seorang ustadz atau seorang penuntut ilmu ya keluar ke rumah makan pakainya celana pendek. Maka masa seorang ustadz ya penuntut ilmu keluar pakainya seperti itu. Harus ada yang dibedakan dengan orang awam. Nah, kemudian di antara bentuk pengagungan ilmu antum harus mencari teman yang saleh. Agungkan ilmu dengan cara memilih orang teman-teman yang saleh. Karena teman ini sangat penting sekali. Dia yang akan menaikkan mood antum. Dia akan motivasi antum dikala antum sedang down. Nah, kemudian bazlul juhdi fi tahaffudzil ilmi. Bersungguh-sungguh dalam menjaga ilmu. Menulis ilmu, memurajaah ilmu. Kalau bisa, mudzakarah. Ihya'ul ilmi mudzakaratuhu. Ya, ihya'ul ilmi, menghidupkan ilmu dengan cara mudzakarah, saling bertanya. Kalau antum ingin mencari teman, jangan lebih dari 3 orang. Maksimal 3, minimal 2.
Cari teman yang kira-kira dia ini baik, yang bisa mendukung antum. Ayo kita murojaah ini. Jangan terlalu banyak. Karena semakin banyak orang, bisa jadi nanti akan terpalingkan, ya akan ngobrol sana sini. Nah, tidak berfaedah. Kemudian di antara bentuk penjagaan ilmu bertanya. Ketika antum tidak memahami permasalahan, tanya kepada guru antum. Nah, kemudian ikramu ahli ilmu wa tauqiruhum. Di antara bentuk pengagungan ilmu harus memuliakan para ulama, menghormati mereka, memuliakan guru antum, ya, menghormati guru antum. Jangan memanggil nama guru antum. Tidak boleh antum manggil. Yusuf Fulan, tidak. Panggil syekhana, ustazi, guruku, syekhi. Ya. Jangan pemanggil ustaz. Syekhi, ustadku. Panggil dengan kalimat yang mulia. Jangan memanggil namanya. Ingat, Allah memuliakan guru antum dengan ilmu. Bukan lantaran lebih tua. Bukan. Tetapi ilmu yang dia kandung, yang dia bawa. Syariat Islam, ilmu itu mulia loh. Dia membawa warisan Nabi SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, kemudian raddu musykilihi ila ahlihi. Mengembalikan sesuatu yang pelik yang susah difahami, ya, huru-hara yang sedang terjadi, fitnah yang sedang terjadi kepada ahlinya. Jangan ketika antum, misalkan sekarang itu sedang terjadi fitnah Palestina, ya, dengan Israel, sebuah fitnah. Jangan antum terjun ke dalam fitnah ini. Padahal antum baru penuntut ilmu. Ilmu itu ada beberapa jengkal. Ketika antum baru menuntut ilmu satu jengkal pertama, antum akan yakin bahwa antum adalah ulama yang paling hebat. Padahal apa? Baru hijrah baru beberapa tahun yang lalu. Sudah berbicara tentang ini dan itu, ini dan itu. Nah, kalau antum menukil fatwa ulama, alhamdulillah nggak masalah. Tapi ketika antum berbicara atas nama antum, wah, bagusnya seperti ini harus kayak gini, harus seperti ini. Berarti dia tidak mengembalikan permasalahan yang sedang kita hadapi berupa fitnah kepada para ulama. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Kalau seandainya orang-orang awam, mereka ini mengembalikan seluruh persoalan yang menyedihkan, yang menakutkan, seperti ini kan menakutkan, permasalahan-persoalan Palestina. Dikembalikan pada para ulama, semuanya akan tenang. Ulama akan menginginkan. Sayangnya apa? Semua ingin at-tazahur, ingin tampil. Saya udah berapa tahun nih, saya kepingin tampil. Saya udah nih tampil lagi, tampil. Akhirnya apa? Kerusakan didapat. Ingat, al-barakatu ma'akabirikum, kata Rasulullah. Keberkahan itu bersama para ulama kalian yang tua-tua, yang sudah besar, yang sudah banyak pengalamannya. Nah, kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, tauqiru majalisil ilmi wa ijlali awiyatihi. Ya, mengagungkan majelis ilmu. Nah, adab-adab dalam majelis diperhatikan. Tidak boleh berbicara di hadapan gurunya, chattingan, buka HP depan gurunya. Bukan seperti itu. Agungkan ilmu akan mengagungkan antum. Man la yukrimul ilma la yukrimul ilm. Nah, kemudian yang berikutnya, azabu 'anil ilmi, menjaga ilmu dari penyimpangan. Al-Quran dan Sunnah harus dijaga. Ketika ada kesesatan harus dikasih tahu. Ini nggak boleh, nggak benar. Ini kasih tahu. Nah, kemudian tahafudz fi mas'alatil ilmi, untuk menjaga dalam permasalahan ilmu. Dan syaghaful qalbi bil ilmi wa ghalabatu alaih. Benar-benar cinta kepada ilmu. Hati kita benar-benar dipenuhi dengan kerinduan terhadap ilmu. Rasanya kalau nggak menuntut ilmu itu kayak gimana begitu. Kalau nggak hadir kajian itu kayak bagaimana begitu. Itu tanda pengagungan ilmu. Kalau antum tidak ada rasa kangen dengan majelis ilmu, maka perlu dipertanyakan keagungan ilmu antum. Nah, kemudian hifdzul waqti fil ilmi, menjaga waktu dalam ilmu. Di antara bentuk pengagungan ilmu, antum harus menjaga waktu yang telah Allah berikan. Kita semuanya sama, Allah bagi rata. Semua diberikan 24 jam.
Hanya saja keberkahan yang berbeda. Orang ini menghabiskan waktu tidur mungkin 10 jam. Orang itu menghabiskan waktu untuk ngobrol berapa jam, untuk bekerja duniawi berapa jam, ini berapa jam. Ya sudah, ingat wal qaumu qad akhadhu darban najah, qad saru ilal matlabil a'la ila mahali. Di luar sana ada orang yang sepantaran antum umurnya tapi sudah memiliki ilmu yang sangat banyak sekali. Lantaran apa? Karena mereka menggunakan waktu sebaik-baiknya. Daqatu qalbil mar'i qailatun lahu. Innal hayata daqaiq wa thawani. Harus betul-betul menjaga waktu. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Inilah 20 jalan untuk mengagungkan ilmu. Ketika kita sudah selesai mengagungkan ilmu, maka ilmu akan mengagungkan kita. Cahaya ilmu akan menyinari kita dan kita akan menjadi seorang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.